Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dia Widyasari, NIM C248180020 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Nah, kali ini aku mau buat tutorial video bagaimana sih caranya mengolah data dari laboratorium komputer, analisis kebiasaan makanan ikan, ya dari mata kuliah biologi perikanan. Nah, pertama-tama itu kita lihat datanya dulu. Ini tuh data dari makanan ikan dari family Mugilidae. Nah, ini makanan yang bersifat mikroskopis atau yang kecil kayak bersifat harus dilihat dengan mikroskop dan biasanya itu golongan-golongan plankton gitu. Selanjutnya ini adalah data dari yang makroskopik. Bisa kita lihat. Tuh, ini biasanya tuh terdiri dari ini gastropod. Terus kayak yang bisa dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Oke, lanjut kita akan menghitung IP. IP itu adalah indeks preponderance atau nilai besaran dari suatu makanan ikan. Nah, pertama-tama itu kita masukin dulu jenis organismenya. Jenis organisme ini kan ada beberapa tipe ya. Nih, ini nomor ikan. Lalu setiap nomor ikan ini punya masing-masing organismenya. Nah, kita tuh buat yang ringkasnya. Jadinya itu pertama J1, kan ini kita udah buat nih J1, J5, J7, J8. Oh iya, ini BTW untuk yang jantan. Kita langsung aja copy dari sini. Ini untuk yang J1. Terus kita lihat. Mana sih? Maksudnya nggak semua di organisme ditulis karena ini dalam bentuk ringkasnya. Jadi kita lihat Cuscodicus Cynodiscus udah ada atau belum gitu. Pokoknya kita singkat. Nah, ini kita udah beberapa organisme yang terdapat di si jantan. Lalu kita masukin yang makroskopis. Kalau yang tadi kan mikroskopis. Nah, sekarang kita masukin yang mikroskopis. Nah, ini udah kita masukin si organisme yang makroskopisnya. Ini dari sini nih. Pastikan si organisme ini tidak dimasukkan 2 kali ya. Jadi kita 1 kali aja masukinnya. Lanjut kita buat ringkasannya. Nih, misal di Coconace itu di J1 ada berapa sih? Gitu. J1 ada 3. Ini J1. Setiap yang aku garis ini J1, ini J5, ini J7, ini J8. Jadi itu aku ambil dari tabel ini gitu biar nggak bolak-balik. Oke, sekarang kita ringkas. J1 itu Coconace ada 3. J5 itu Coconace nggak ada. Lalu di J7 dan J8 juga nggak ada. Selanjutnya Cynodiscus. Di J1 itu ada 17. Di J5 itu ada 7. Di J7 itu ada 17. Dan di J8 itu ada 20. Nah, selanjutnya kita buat organisme yang lain juga seperti itu. Nah, sekarang kita udah masukin semua datanya. Selanjutnya kita
cari sigma V. Sigma V itu penjumlahan dari volume dari masing-masing organisme. Kayak misalkan nih, sigma V dari Coconis. Nah, Coconis kan ditemukannya cuma satu, jadi langsung aja Coconis. Ini volumenya ya, diambil dari sini, dari data mikroskopis. Nah, masukin, enter. Lanjut kita ke sigma V yang Koski no discuss. Itu sama dengan penjumlahan dari ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Oke, ini tinggal lanjut kita nyari diatoma itu ditemukan di satu, ya, berarti sama dengan ditambah guys, diatoma, enter. Lanjut sampai potongan ikan. Nah, ini kita sekarang udah datanya udah sampai Pleurosigma. Selanjutnya kita bakal nyari yang makroskopis. Sama aja caranya. Misalnya warna ikan ini kan volumenya ini ditambah ini terus enter. Tuh. Lanjut deh sampai potongan ikan. Sekarang kita udah nyampe potongan ikan. Nah, kita sekarang cari sumnya atau total dari seluruh ini semuanya. Sum. Nah, sekarang kita cari VI-nya sama dengan ini dibagi sumnya tadi. Jangan lupa di string. Terus enter. Sampai bawah guys. Udah deh. Terus jangan lupa juga kita cari sumnya. Selanjutnya itu kita bakal nyari OI. OI itu sama dengan count dari Coconis, karena ini kita di atas, tutup kurung dibagi konta di ini, lalu kurung, jangan lupa di string, terus dikali 100, enter. Terus kita drag deh. Setelah itu kita cari VI kali OI. Caranya tinggal ini dikali ini. Oke. Nah, lalu kita drag, terus kita cari sigmanya. Lanjut ke IP. IP itu sama dengan VI kali OI dibagi ini. Jumlahnya lalu di string. Lalu kita drag. Kita coba sum, apakah hasilnya 100?
Kalau hasilnya 100 berarti benar ya guys. Oke, benar. 1. Oke, sorry. Jadi kita tuh IP berbentuk persentase. Jadi kita kali 100 deh. Kali 100. Kita drag deh. Oke, sudah 100 ya. Benar. Lanjut kita ke PIJ. PIJ itu sama dengan VI dibagi totalnya. Lalu jangan lupa untuk di string. Oke, lanjut ke PIJ kuadrat sama dengan PIJ dipangkatin 2. Dadah. Ini emang hasilnya kecil banget guys. Dah. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih, IP yang paling terbesar itu punyanya si Polycheta dengan besar 41%. Lalu sekarang kita mau buat grafik. Grafik itu caranya kita urutin nilai atau angka IP yang paling terbesar. Ini pertama dari Polycheta. Lalu kedua dari Peneit. Selanjutnya dari Yona Ikan. Lalu Gastropod. Sampai lalu potongan kepiting ya. Terus cernan dan potongan ikan ini sama nilainya, jadi kita langsung copy aja. Polycheta nilainya nih. Jangan lupa paste value. Peneit. Yona ikan sampai ke potongan ikan. Nah, setelah selesai semua, kita masukin si ini organisme yang mikroskopis. Lalu IP-nya kita buat lainnya. Itu sum dari semuanya. Ini dari total si mikroskopisnya. Selesai deh. Nah, tinggal kita buat grafik. Kita buat pie. Oke. Ini kita post dulu. Select data.
Nah, kita pilih ini. Lalu ininya edit menjadi ini. Udah deh. Oke. Kita cari tipenya. Nah, terus kita hapus. Kita ubah jadi IP jantan. Sorry. Makanan. Nah, kelihatan kan persentasenya. Kita ubah dulu. Lalu ini juga. Nah, sekarang kita udah selesai buat grafik. Tinggal kita interpretasiin. Ya, berarti berdasarkan grafik tersebut, maka karena si 41% ini punya policetak, dan apabila nilai IP itu lebih dari 41, maka dia tergolong ke dalam makanan utama si ikan. Itu bahwa makanan utama ikan adalah policeta, dan makanan lengkap lainnya seperti panit, yuana ikan, gastropod. Nah, hasil interpretasinya itu semuanya gini. Cara maka si 41% ini adalah makanan utama ikan, dan yang lainnya ini adalah makanan pelengkapnya. Nah, dia berada di bawah 40%. Oke, sekarang kita mau mencari luas relung antara antara ikan betina dan ikan jantan. Nah, tadi kan kita udah selesai tuh nyari yang grafik yang ikan jantan. Lalu ini ada grafik yang untuk ikan betina. Itu tadi nyarinya sama aja kayak yang sama kayak jantan. Terus kita sekarang nyari BI. BI sama dengan 1 per sum karena ini jantan, jadi kita pilih BI jantan. Selanjutnya kita akan nyari yang BI untuk betina sama dengan 1 dibagi sum, tapi untuk yang PIB PIB kuadrat. Yes. Lalu kita akan mencari nilai BA. BA itu sama dengan kurang nilai BI kurang 1 kurang per kan dibagi konta. Oke, dibagi konta. Terus kita pilih semua organismenya.
Setelah itu tutup kurung, kurang 1, tutup kurung lagi. Iya, jangan lupa tambahin tutup kurung di sini. Enter deh. Sama juga yang di bawah. Terus sama dengan Tina kurang 1, tutup kurung, kontak dari yang betina. Tutup kurung kurang 1. Bentar. Nah, interpretasinya itu kita melihat dari nilai BI. Apabila nilai BI lebih besar daripada ikan betina, maka jantan lebih mampu memanfaatkan makanannya dibanding betina. Oke, sekarang kita lanjut ke tumpang tindih. Nah, ini adalah yang ingin kita cari. Terus kita masukin organisme, tapi yang harus ada di jantan dan betina aja gitu. Misal nih, nah ini adalah organisme yang punya jantan dan ini organisme punya betina. Ini tuh diambil dari nilai yang IP tadi, data IP. Aku pindahin ke sini. Lanjut, kita pilih mana aja yang ada. Biasanya tuh Yatkoski ini ada, Diatoma ada. Nah, Diatoma nggak ada, jadi kita nggak usah pakai. Oke. Hiroxima ada, Merismo ada, Navicula juga ada, Nizia ada, Helistomela ada, Liuro ada juga, Iwana ikan ada, Gastropoda juga ada, Polychaeta juga ada, Penaid juga ada, Lawan kepiting ada, Tercana juga ada. Nah, setelah kita mengetahui organisme yang sama di antara jantan dan betina, lalu kita pindahkan data PIJ-nya dan PIJ kuadrat untuk yang jantan, lalu PIB dan PIB kuadrat untuk yang betina. Lalu kita akan mencari nilai PIJ kali PIB dengan cara terus kita tinggal drop deh. Ya. Nah, selanjutnya itu kita cari sum atau jumlah dari semuanya. Sum, enter, terus kita drag ke samping. Nah, kalau udah, kita cari CH-nya atau tumpang tindih larungnya. Sama dengan 2 dikali ini total dari PJ kali PIB tutup kurung dibagi PIJ kuadrat ditambah PIB kuadrat. Nah, hasilnya 0,9.
Interpretasinya itu nilai CH mendekati 1 sehingga disimpulkan bahwa persaingan mencari makan antara jantan dan betina tinggi. Lanjut kita ke panjang usus relatif dan juga hubungan volume makanan dan panjang tubuh. Oke, di sini aku udah salin nomor ikan dari makro. Kita pakai data makro. Lalu panjang totalnya juga, panjang ususnya juga. Dari sini panjang usus, panjang total nomor ikannya sesuai dengan jenis kelamin. Lalu kita buat panjang usus relatif. Nah, rumus panjang usus relatif itu sama dengan panjang usus dibagi panjang total tubuhnya. Udah di-drag sampai bawah. Nah, untuk rataan kita buat average dari total semua. Rataannya ini kelihatan ya, hasilnya 2,3. Interpretasinya itu berdasarkan apabila nilai PUR itu lebih dari 1, maka ikan tersebut tergolong ke dalam jenis ikan herbivore karena dia ususnya panjang, lebih dari 1. Nah, oke, selanjutnya kita mau nyari hubungan VM atau volume makanan dengan panjang tubuh. Nah, volume makanan ini diambil dari data makroskopis yang ini. Misal J1 itu sama dengan volume makanannya itu dari ini. Untuk yang J1. Lanjut juga ini yang untuk J5. Yang total dari ini. Dan selanjutnya sampai ke B6. Nah, sekarang kita udah tahu volume total dari masing-masing nomor ikan ini. Lalu selanjutnya kita bakal mencari slope, intercept, dan dari si total, maksudnya dari jantan dan betina. Itu caranya yang A sama dengan intercept atau lalu makanan, panjang total. Hasilnya sih ini. Lanjut untuk yang B, caranya itu slope ini yang total. Nah, untuk yang R2 pangkat 2 sama dengan RSI panjang total. Nah, sama untuk jantan dan betina, cuman yang membedakannya adalah data yang kita pakai. Kalau jantan, berarti kita ambil yang jantannya ada aja.
slow. Terus kita cari deh sampai yang betina. Nah, kalau kita udah nemu semua ini persamaannya, terus kita cari yang persamaan untuk total. Jadi pertama itu VM sama dengan negatif, kita ambil dari nilai A 0,2829 ditambah nilai B karena B nya positif 0,007 PT. Lanjut untuk interpretasinya itu setiap pertumbuhan satu satuan panjang maka volume makanan akan bertambah sebesar 0,0076, sedangkan panjang tubuh menggambarkan volume makanan sebesar, kita lihat ini dijadiin persen 17,40%. Oke, ini untuk yang betina dan ini untuk yang jantan. Jadi itu interpretasinya kayak gini. Selanjutnya kita ke ISC. Nah, ISC ini kita ambil data nomor ikan, bobot ikan, TKG, itu ambil dari makroskopis. Nih, nomor ikan, lalu tadi ada TKG, lalu ada bobot ikan, dan bobot ikan, bobot. Nah, untuk mencari bobot gram, itu kita harus mencari sama kayak nyari volume tadi, yang harus dijumlahin per ininya. Jadi untuk J1 bobotnya itu bobot makanan ya, ini dijumlahin, terus itu J5 ini juga dijumlahin kayak gitu sampai B6. Nah, lanjut ini tuh kita masukin datanya sesuai dengan TKG. Oke, jadi agak ngacak. Selanjutnya tuh rumus ISC. Rumus ISC itu sama dengan bobot makanan dibagi bobot ikan terus dikali 100 kali 100. Oke, langsung drag. Nah, selanjutnya kita golongin, kita buat tabel lagi. Terus di sini tuh ada ISC rataan sama TDFV dan TKG. Nah, untuk ISC rataannya kita biasa pakai average. Karena ini cuma satu, jadi langsung aja. Nah, kalau yang dua itu ini jangan lupa di string nah selanjutnya
untuk STDV ini kalau yang datanya cuma satu itu nggak usah kita pakai, jadi kita nolin aja. Nah kalau yang datanya 2 atau lebih dari 1 itu bisa dimasukin dengan cara STDV. Terus masukin deh nilainya, jangan lupa di string. Karena yang tadi cuma satu data juga 0, dan lanjut ke data yang paling banyak, STDF. Jangan lupa string. Oke, kalau udah kita buat grafik, insert, terus kita pilih line, with marker, lalu kita select data. Nah ininya kita pakai ISC rataan. Sorry, kan di sini ya guys. Ini kita pilih TKG. Oke, ini terus sini garisnya juga kita hapus, ini juga, terus kita edit, terus kita kasih nama. Ini kita pakai ISC rataan ya. Lanjut kita terima ke bawah pakai TKG. Nah selanjutnya fill, kita pilih format. Nah kita pilih ini error bar, habis itu kita pilih custom specific value, terus kita ganti ininya. Oke, salah, specific value kita ganti sama STDV, negatifnya juga. Oke. Nah terus ini kita bisa hilangin. Oke, ini udah jadi ini tadi garisnya kita hilangin, dan ini hasil akhir grafiknya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.